Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahna. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Filsafat terdiri dari 3 bahasa. Yang pertama dari dalam bahasa Arab yaitu falsafah, yang kedua di bahasa Inggris yaitu filosofi, dan yang ketiga di bahasa Yunani yaitu filosofia. Akan tetapi yang paling lama muncul yaitu di bahasa Yunani filosofia. Filosofia terbagi menjadi 2 kata yaitu philos yang artinya kekasih, sahabat, cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Apa arti dari filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah cinta, kebijaksanaan, sahabat pengetahuan yang menjadi suatu kebenaran. Bisa juga diartikan sebagai berpikir mendalam, sistematis, radikal, universal. Filsafat mencari ke akar kebenarannya. Apa saja 5 hal yang membuat lahirnya filsafat? Yang pertama adalah ketakjuban. Ketakjuban adalah sebuah keadaan takjub, heran, kagum akan sesuatu hal. Dalam arti ini, ketakjuban memiliki 2 komponen, yaitu seorang yang takjub, yaitu subjek, dan yang kedua, sesuatu yang membuat takjub, yaitu objek. Jika subjek dari ketakjuban itu manusia, apakah yang menjadi objek ketakjuban itu? Objek ketakjuban itu ialah segala yang ada dan dapat diamati. Seperti halnya bintang-bintang, bulan-bulan, planet-planet, itu semua yang membuatnya adalah Allah. Manusia itu kok bisa membuat kayu, membuat rumah, membuat baju, terus membuat ember. Nah, itu bahan-bahannya ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya kayu. Kayu itu pasti terbuat dari pohon. Pohon itu tidak bisa manusia menciptakan pohon. Akan tetapi manusia bisa menanam pohon. Contoh lagi misalnya baju. Kok bisa sih manusia membuat baju? Karena manusia itu mendapatkan bahan-bahannya, mendapatkan alat-alatnya, terus manusia itu bisa membuatnya, tapi membuat dengan ada bahan-bahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, ketidakpuasan. Dapat diartikan tidak memadainya suatu pengetahuan untuk menjawab suatu masalah atau tidak tuntasnya penjelasan yang diberikan oleh suatu pengetahuan, serta sudah bosannya manusia dengan pengetahuan, penjelasan, dan kemampuan yang mereka miliki. Sudah menghantui mereka semenjak dahulu kala. Seperti halnya mitos dalam contoh Gunung Tangkuban Perahu. Dalam mitosnya, gunung ini terbentuk dari sebuah perahu yang ditendang oleh seseorang yang ingin menikahi ibunya sendiri. Mitos atau cerita ini apabila direnungkan dan dipikirkan secara mendalam akan menimbulkan ketidakpuasan. Jadi, seseorang mengetahui bahwa Gunung Tangkuban Perahu itu mitosnya ditendang oleh seseorang yang ingin menikahi ibunya, maka ia akan terus mencari kebenaran itu sampai ia puas. Bahkan seorang filsafat itu tidak mempunyai ketidakpuasan. Yang ketiga adalah hasrat bertanya, yang memiliki arti bahwa pertanyaan merupakan sesuatu yang hakiki bagi manusia. Hasrat bertanya membuat manusia mempertanyakan segala-galanya
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak sekedar terarah pada wujud suatu, melainkan terarah pada dasar dan hakikatnya. Seperti contoh pertanyaan, seberapa besar perahu yang dibuat, seberapa kuat orang yang menendangnya. Nah, di dalam filsafat itu selalu memunculkan pertanyaan, dan orang yang bertanya itu pasti atau dicap sebagai filsafat. Berikutnya yang nomor 4 yaitu keraguan. Pasti orang memiliki keraguan dalam bertanya. Pertanda bahwa seseorang mulai masuk ke wilayah baru menuju keberhasilan. Keraguan bukan hanya mewujudkan demi mengetahui wilayah keyakinan, tetapi juga demi menyikapi kepercayaan-kepercayaan yang berlaku. Keraguan adalah suatu hal yang penting. Keraguan adalah awal dan bukan akhir. Sebagai awal, dia akan membawa kita kepada pertanyaan, kepada soal, kepada masalah, yaitu kepada suatu bahan yang harus dikerjakan secara konseptual. Sadar akan keterbatasan dalam filsafat berarti menyadari bahwa akal budi manusia memiliki batas dalam segala pertanyaan yang ada. Batas kerja filsafat adalah ketidakmampuan akal budi manusia untuk menjawab segala pertanyaan. Orang filsafat menanyakan sesuatu hal kepada yang bukan filsafat atau kepada manusia lainnya dengan pertanyaan yang seharusnya ia tanyakan, karena ia menanyakan itu dengan akal ia sendiri, dengan logika ia sendiri, bukan dengan kebenaran atau bukti-bukti yang nyata. Beberapa filsuf menyatakan bahwa manusia mulai berfilsafat ketika menyadari bahwa dirinya kecil dan lemah dibandingkan dengan alam semesta. Dari situ manusia mulai berpikir bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Menyadari keterbatasan pengetahuan memiliki banyak manfaat, di antaranya membuka diri untuk belajar. Karena membuka diri untuk belajar itu pasti akan banyak sekali pengetahuannya, meningkatkan rasa ingin tahu, bahwa para filsafat itu ingin tahu apa yang ia inginkan gitu. Terus memperkuat kerendahan hati dan meningkatkan kualitas hubungan. Adapun sifat dasar filsafat, yang pertama, berpikir radikal. Berpikir radikal adalah cara berpikir yang mendalam dan kritis untuk memahami suatu masalah hingga ke akar-akarnya. Contohnya, seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan penyakit kronis. Nah, tidak ada yang bisa memeriksa pasien dengan penyakit kronis selain dokter, karena dokter itu lebih mengetahui, lebih paham, lebih tahu tentang penyakit kronis daripada bawahannya. Yang kedua adalah mencari asas, yaitu mencari kebenaran yang menjadi landasan atau pokok berpikir dan berpendapat. Seorang filsafat sudah berpikir, sudah mencari-cari kebenaran, dan ia mempunyai pendapat masing-masing. 3, yaitu berburu kebenaran. Maksudnya mencari tentang segala sesuatu atau bisa disebut inti dari kebenaran. Dan yang keempat itu mencari kejelasan, yaitu upaya untuk mendapatkan kebenaran atau kejelasan mengenai suatu hal.
berpikir rasional adalah kemampuan untuk menganalisis dan mempertimbangkan informasi yang relevan dengan suatu kejadian serta menggunakan fakta, yaitu benar, logika yaitu berpikir, dan data yaitu bukti-bukti. Ada juga cara berpikir filsafat. Yang pertama, universal, yaitu suatu kebenaran yang berlaku kapan saja dan di mana saja. Contohnya, ketika mengambil suatu keputusan, kita memikirkan semua konsekuensinya, baik itu dari segi keberhasilan maupun segi kegagalan. Yang kedua, spekulatif, yaitu cara berpikir yang mencakup pemikiran tentang kemungkinan masa lalu atau masa depan. Contohnya, ketika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, kita melihat apa yang kita lihat dan kita dengar apa yang kita dengar. Ketiga, yaitu radikal, yaitu cara berpikir mendalam sampai ke akar masalah, hakikat, dan esensi dari sesuatu. Yang keempat, yaitu sistematis. Artinya, pemikiran yang saling berkaitan dan berurutan sehingga membentuk struktur berpikir yang utuh. Contohnya etika, tentang apa yang baik dan benar-benar secara moral. Yang kelima adalah koheren, yaitu tidak adanya pertentangan antara unsur-unsur yang ada, atau bisa disebut juga dengan logis. Pun peran filsafat, yang pertama adalah pembimbing. Filsafat memiliki pembimbing. Pembimbing yaitu membantu manusia untuk berpikir secara rasional, luas, mendalam, sistematis, dan logis. Pembimbing bisa dikatakan juga guru. Nah, yang kedua adalah pendobrak. Pendobrak adalah seseorang yang berperan penting dalam perkembangan. Dan yang ketiga adalah pembebas. Pembebas adalah filsafat membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir mistis, ketidakpuasan, dan kebodohan. Adapun objek yang dipelajari. Yang pertama yaitu materi. Materi adalah segala yang ada dan mungkin ada, seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Dan yang kedua adalah format. Format adalah mempelajari sedalam-dalamnya. Contohnya, mengambil posisi atau mengajukan pertanyaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.